Bentrok dua raksasa Asia. Perang Indonesia versus India masuki babak perang dunia. Dunia kembali dikejutkan oleh kobaran api peperangan. Kali ini bukan di Eropa Timur atau Timur Tengah, tetapi di jantung Asia Selatan dan Tenggara. Dua kekuatan besar regional, Indonesia dan India, secara terbuka terlibat dalam perang berskala luas yang kini dikhawatirkan berkembang menjadi konflik global. Analis militer dan pengamat politik internasional sudah menyebutnya sebagai kemungkinan pemantik Perang Dunia III. Ketegangan antara India dan Indonesia telah tumbuh perlahan selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar dipicu oleh kompetisi pengaruh di Samudera Hindia, perdagangan maritim, dan kerjasama militer dengan blok kekuatan besar dunia. Namun, bara konflik benar-benar menyala ketika sebuah kapal perang India diduga melintasi zona ekonomi eksklusif D. Indonesia di sekitar Pulau Weh, Aceh, pada awal April 2025. Pemerintah Indonesia mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan langsung mengirim nota diplomatik protes ke New Delhi. India, di sisi lain, mengklaim bahwa kapal mereka berada di jalur internasional dan menyebut pergerakannya sepenuhnya legal menurut hukum laut internasional. Namun insiden itu hanyalah pemantik dari konflik yang lebih besar, kesalahan komunikasi diplomatik, meningkatnya militerisasi wilayah, dan tekanan dari kekuatan global telah mempercepat pecahnya perang terbuka. Berbagai upaya damai yang dimediasi oleh ASEAN, PBB, dan bahkan Uni Afrika menemui jalan buntu. Puncaknya terjadi pada 5 Mei 2025, saat India melancarkan serangan udara terbatas ke wilayah pangkalan militer Indonesia di Lhokseumawe, Semawe, Aceh. India mengklaim operasi itu sebagai tindakan defensif setelah mendeteksi sistem rudal pertahanan Indonesia yang mengarah ke wilayah sensitif milik India. Serangan itu segera dibalas. Hanya dalam waktu 24 jam, Indonesia meluncurkan rudal balistik jarak menengah ke arah Kepulauan Andaman dan Nicobar, menghancurkan satu pangkalan radar dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur militer India. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya, Indonesia secara resmi mengumumkan kondisi perang terbuka. Pertempuran sengit berlangsung di perairan Laut Andaman, Selat Malaka, dan sebagian Laut Natuna. Armada tempur Indonesia yang terdiri dari kapal selam kelas Nagapasa, fregat Sigma, dan drone tempur Male buatan dalam negeri berhadapan langsung dengan armada Angkatan Laut India yang lebih besar dan berteknologi tinggi, termasuk kapal induk INS Vikrant dan sistem pertahanan Aegis buatan AS. Di udara, jet tempur Sukhoi Su-35 dan F-16 milik Indonesia bentrok dengan Rafale dan Tejas buatan India. Sistem pertahanan udara S-400 India berhasil menangkis beberapa serangan rudal, namun tidak semua. Kota Port Blair di Kepulauan Andaman telah dihantam setidaknya 2 kali oleh rudal jarak menengah Indonesia. Menurut laporan satelit, lebih dari 100 serangan udara dan 70 pertempuran laut telah terjadi dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Jumlah korban militer di kedua belah pihak telah mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya jumlah korban sipil yang tak terhindarkan dari intensitas konflik ini. Konflik ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Hubungan strategis antara India dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dalam kerangka Quadrilateral Security Dialogue, QUAD, membuat blok Barat langsung menaruh perhatian serius. Sebagai respons terhadap serangan Indonesia, Amerika Serikat mengirim kapal induk USS Ronald Reagan dan pasukan tambahan ke Samudera Hindia. Sementara itu, Tiongkok dan Rusia, yang dalam beberapa tahun terakhir memperkuat hubungan militer dengan Indonesia, menunjukkan sinyal dukungan terbuka. Rusia mengirimkan kapal penjelajah rudal dan unit pertahanan udara S-500 ke Indonesia melalui jalur diplomatik darurat. Tiongkok menyatakan bahwa mereka berdiri bersama mitra strategis mereka dalam menjaga stabilitas Asia. Langkah ini memicu kekhawatiran internasional bahwa kawasan Samudera Hindia akan menjadi teater konflik baru antara kekuatan global timur dan barat, mengulangi polarisasi geopolitik yang sempat mereda sejak Perang Dingin berakhir. Di Indonesia, Presiden menyatakan keadaan darurat nasional dan memberlakukan wajib militer terbatas. Seluruh cadangan logistik militer dikerahkan, dan BUMN pertahanan beroperasi 24 jam penuh untuk memproduksi senjata dan amunisi. Pemerintah juga menginstruksikan evakuasi besar-besaran di Aceh, Medan, dan wilayah pesisir Sumatera bagian barat. India pun melakukan hal serupa. Pemerintah mengerahkan hampir 150.000 tentara tambahan ke wilayah timur dan memperkuat pertahanan darat di Andaman. Kota-kota besar seperti Chennai, Kolkata,
dan Visakhapatnam memperketat pertahanan sipil dan melakukan simulasi serangan rudal. Namun di kedua negara, tekanan masyarakat juga meningkat. Unjuk rasa menentang perang pecah di Jakarta dan New Delhi. Ribuan orang turun ke jalan menuntut penyelesaian damai dan mengkritik pemerintah yang dianggap terlalu agresif. Aktivis HAM memperingatkan ancaman krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak sipil dalam situasi darurat. Perang ini mengguncang ekonomi global. Selat Malaka, yang dilalui 100.000 kapal dagang setiap tahun, menjadi zona militer aktif. Perdagangan global terhenti, dan harga minyak melambung hingga $170 Amerika per barel. Saham di Wall Street dan Tokyo anjlok, sementara pasar modal di Asia Tenggara lumpuh total. Rantai pasok dunia terganggu, terutama dalam industri elektronik, energi, dan bahan baku strategis.